Ketika engkau penuh dengan Roh Allah, maka suatu yang ajaib terjadi, itu berdampak buat keluargamu, berdampak buat lingkunganmu, berdampak buat pekerjaan, berdampak buat semua tempat. Shalom saudara, kita berjumpa kembali. Saya menghimbau agar kita semua tetap menjalankan protokoler kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan, sama jaga jarak. Hindari kerumunan orang banyak. Kita juga dukung program vaksinasi dari pemerintah yang dalam waktu dekat ini akan disosialisasikan. Yang saya tahu dari Presiden sudah, Gubernur sudah, dan jajaran petinggi-petinggi sudah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai gereja Tuhan, dukunglah program vaksinasi dari pemerintah ini untuk kebaikan kita. Saat ini saya akan sampaikan renungan, judulnya Hidup yang Berdampak. Ya, judulnya Hidup yang Berdampak. Saya percaya semua orang pengen hidupnya berdampak. Namun dalam realita tidak sedikit banyak orang itu hidup egois ya, untuk diri sendiri, tidak mau peduli kepada orang lain. Yang penting cari kesenangan, cari keperluan, membangun dirinya, memperbesar dirinya tanpa peduli orang lain. Itu wajar-wajar saja ya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun sebagai anak Tuhan, kita seharusnya seperti pribadi yang kita contoh, yaitu Yesus, di mana kehidupannya adalah kehidupan yang berdampak. Selama dia ada di muka bumi, dia senantiasa memberikan dampak-dampak yang luar biasa. Lalu dari pribadi ini mari kita belajar bagaimanakah hidup supaya hidup itu berdampak dari kisah atau dari kehidupan pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan ambil dari Matius 12:18, dikatakan demikian, "Lihat, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan maklumkan hukum kepada bangsa-bangsa." Saya pelajari dalam kitab Matius, dia katakan bahwa menunjuk kepada pribadi Yesus bahwa dia adalah pribadi yang penuh dengan Roh Allah. Bapak Ibu, ini adalah nubuatan perjanjian lama Yesaya kepada pribadi Yesus. Dan saya pelajari dalam kitab perjanjian lama, itu ada banyak tokoh-tokoh di perjanjian lama, itu adalah pribadi-pribadi yang penuh dengan Roh Allah. Saudara bisa sebutkan ya, dari Musa, dari Yosua, dari Abraham, dari Ishak, dari Yakub, dari Yusuf, siapa saja, dari Daud, Salomo, saudara sebutkan namanya. Mereka adalah pribadi-pribadi yang penuh dengan Roh Allah. Bagaimana karakteristik hidup yang penuh dengan Roh Allah? Orang-orang itu adalah orang-orang yang bergaul dengan apa yang mereka sembah, dengan apa yang mereka percaya, dengan apa yang mereka junjung dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu, apabila kita ingin hidup penuh dengan Roh Allah, maka praktek hidup yang senantiasa bersekutu kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, waktu pribadi kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan, itu menjadi bagian integral dari kehidupan kita. Adalah sebuah hal yang mustahil kita punya kerinduan, tapi kalau kita tidak melakukannya dalam hidup kita. Dan kerinduan akan tinggal kerinduan kalau kita tidak mengerjakannya. Demikian dengan para tokoh-tokoh tadi. Mereka bukan hanya merindukannya, tapi mereka menghidupinya, mereka melakukannya, mereka mengerjakannya. Dan tidak heran ketika mereka penuh dengan Roh Allah, maka mereka dimampukan oleh Roh Allah untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang hanya sanggup dilakukan oleh Allah sendiri. Contoh Musa, ketika Musa penuh dengan Roh Allah, maka Tuhan mampukan dia ya, dengan kuat kuasa Tuhan membelah laut Tebrau. Luar biasa, tidak ada satupun manusia yang pernah membelah laut, tapi pribadi ini diberikan otoritas yang dari atas untuk membelah laut Tebrau. Suatu perbuatan yang luar biasa, dan saya percaya itu bukan karena perbuatan Musa, itu karena Roh Allah memenuhi dia. Saudara sebut saja Yosua, ketika dia penuh dengan Roh Allah dikatakan ya, dan ketika dia berhadapan dengan sebuah bangsa Yeriko yang punya tembok batu besar yang mungkin belum pernah dirubuhkan oleh tentara musuh, dan dia minta semua prajurit dan beberapa pasukan untuk kelilingi 6 kali, dan ke-7 kali mereka bersorak dikatakan, maka tembok itu menjadi runtuh. Dan bukan itu saja,
ketika mereka tiba di perbatasan antara tanah Kanaan dengan padang gurun, di mana di depan mereka ada sungai Yordan. Dan ketika Yosua suruh para imam duluan, maka sungai Yordan terbelah. Saudara, sebut saja Elia dan Elisa. Ya, mereka pelayan-pelayan yang luar biasa, hamba-hamba yang luar biasa. Dan ketika mereka penuh dengan Roh Allah, Bapak Ibu, maka dalam pelayanan mereka, ya, ada anak-anak janda yang meninggal dunia. Mereka doakan, mereka layani dan hidup kembali. Dan hidup kembali, Bapak Ibu. Dan itu terjadi juga dengan pribadi-pribadi yang lain. Dan ketika mereka penuh dengan kekuatan daripada Roh, maka mereka mampu melakukan apa yang bisa dikerjakan oleh Roh Allah itu sendiri. Dalam diri Yesus, ketika dia penuh Roh Allah, saudara bisa baca di semua perjanjian baru. Ya, dia bisa menyembuhkan hal-hal yang tidak bisa disembuhkan oleh dunia. Ya, penyakit kusta yang dianggap penyakit mematikan, dengan dia menumpangkan tangan pada orang yang sakit kusta, maka sakit kusta sembuh. Ya, orang yang kerasukan setan, tidak ada orang yang bisa sembuh dari setan. Ketika dia tumpangkan tangan, dia usir, maka setan pergi. Bahkan dikatakan orang yang pendarahan 12 tahun, ya, menjamah jubahnya, maka orang itu sembuh. Bahkan ada anak-anak yang hampir meninggal dunia, dilayani hidup. Bahkan ada orang yang sudah meninggal dunia, itu keluar dari kubur dengan pelayanan pribadi Yesus. Jadi ketika dia penuh dengan Roh Allah, Bapak Ibu, maka ada perkara-perkara adikodrat yang bisa dikerjakannya, yang tidak bisa dikerjakan oleh dunia. Dan itu memberikan dampak yang luar biasa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan renungan ini, saya menghimbau kita semua, kalau engkau ingin mau berdampak bagi lingkungan, bagi duniamu, maka satu syaratnya yang engkau harus tidak bisa pungkiri, engkau harus minta agar engkau dipenuhi oleh Roh Allah. Kenapa engkau harus penuh dengan Roh Allah, Bapak Ibu? Karena begini, ada banyak masalah-masalah di dunia ini yang tidak bisa ditangani dengan kekuatan dunia, yang tidak bisa ditangani dengan kekuatan manusia, yang tidak bisa ditangani dengan kekuatan siapapun. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh campur tangan Tuhan. Dan Tuhan itu memakai orang-orang, pribadi-pribadi yang menjadi alatnya di muka bumi. Dan ketika orang-orang itu bersedia dipakai Tuhan, maka orang itu harus dipenuhi Roh Allah. Dan saya berdoa, ketika engkau berdoa bersekutu kepada Tuhan, minta Tuhan memenuhi hidup, memenuhi rohmu. Dan ketika engkau nanti berjumpa dengan masalah dalam pribadimu, masalah dalam keluargamu, masalah dalam pekerjaanmu, masalah dalam kehidupan perusahaanmu, ada hal mustahil yang engkau tidak bisa atasi. Perhatikan ini. Dan ketika engkau meminta Roh Allah turun atasmu dan engkau berdoa, maka saya percaya sesuatu yang ajaib bisa terjadi. Maka itu bisa berdampak buat kehidupanmu dan kehidupan lingkunganmu. Ada sebuah kisah, Bapak Ibu, seorang anak kecil yang saya ajar, ya, di sekolah minggu. Dan saya bilang kalau kita berdoa sungguh-sungguh, maka Tuhan dekat dengan kita. Dan kalau nanti ada masalah, berdoa pada Tuhan, maka Tuhan itu akan menyatakan kuasanya walaupun kita nggak berdaya. Satu kali dikatakan dari kisah mamanya bahwa kakaknya itu usia 11 tahun, ya, sakit panas pada satu malam, cukup tinggi sekali. Sementara itu sudah jam 12 pada satu malam, di mana rumah sakit sudah tutup, klinik juga tutup. Sementara kakaknya panas tinggi dan mereka sepertinya kehabisan daya. Dan si anak tadi, yang anak sekolah minggu tadi, bilang sama mamanya, "Mama," dibilang, "guru sekolah minggu ajarkan, kalau kita datang sama Tuhan, kita doa sama Tuhan, pasti Tuhan jamah cici," katanya, atau kakak. Dan anak ini diminta mamanya berdoa. Dan ketika mamanya berdoa, ketika anak itu berdoa, dan setelah dia berdoa tumpang tangan dalam doa yang sederhana, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kata mamanya sama saya, setengah jam kemudian, maka kakaknya sembuh secara ajaib. Suhu panas tubuhnya turun dan normal. Dan besok ketika dicek ke dokter, maka tinggal dikasih obat untuk stamina saja, karena kakaknya sudah sembuh. Satu kali saya melayani sebuah perusahaan di daerah Sudirman juga begitu demikian. Dan ketika saya ada di sana, kasih bimbingan rohani kepada para karyawan, para staf, para manajer, maka ownernya cerita sama saya. Dibilang, "Pak, pada masa krisis,
bisnis kami tidak bergerak, Pak. Ada banyak rekan-rekan perusahaan yang satu sektor sama kami katanya, itu sudah tutup, sudah gulung tikar, sudah nggak bergerak, sudah terjadi pemecatan di mana-mana. Lalu saya minta kepada teman-teman, manajer katanya, kumpul. Apa yang kami kerjakan, Pak? Kami hanya minta agar Tuhan turun atas kami, atas perusahaan kami. Roh Tuhan turun dan menyelamatkan perusahaan ini. Secara accounting, secara matematika, cara hitung-hitungan, nggak mungkin perusahaan kami survive lagi. Dan mereka mengerjakan itu selama 6 bulan. Setiap pagi mereka datang, minta Tuhan datang hampiri mereka, jamah perusahaan mereka. Dan dia katakan, ketika masa krisis lewat 7 bulan, dikatakan perusahaan mereka tetap survive. Ada saja order yang datang supaya keperluan cash flow bulanan bisa tercukupi. Ada saja katanya, di luar dugaan klien-klien baru datang. Dan itu bisa terlewati. Dia bilang hanya bergantung pada Tuhan, bergantung pada roh Tuhan. Maka hal-hal yang mustahil kami bisa tangani. Bapak Ibu, kalau engkau bertemu dengan masalah yang mustahil, engkau bertemu dengan keadaan yang mustahil, kalau engkau bertemu dengan situasi yang mustahil, jadilah kau pribadi yang penuh dengan roh Allah. Minta roh Allah memenuhi engkau dan datang pada Dia. Dan saya yakin ketika engkau penuh dengan roh Allah, maka suatu yang ajaib terjadi. Itu berdampak buat keluargamu, berdampak buat lingkunganmu, berdampak buat pekerjaan, berdampak buat semua tempat. Dan saya percaya engkau akan menjadi berkat dimanapun kau berada, bagi siapa saja, dan hidupmu berdampak. Yang kedua, bagaimana supaya hidup berdampak? Dalam ayat 19 dikatakan, Matius 12:19, ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengarkan suaranya di jalan-jalan. Yang pertama, kalau mau hidup berdampak, maka engkau harus penuh dengan roh Allah. Yang kedua, kalau hidup mau berdampak, engkau harus menguasai diri sedemikian rupa. Engkau harus menguasai diri sedemikian rupa. Bapak Ibu, pribadi Yesus ketika ada di muka bumi, dia merupakan pribadi kontroversial. Mengapa kontroversial? Dia mengajar dan banyak orang mendengar, sementara dia bukan dari keturunan Farisi. Ya, lalu dia melayani penuh dengan kuasa dan mujizat. Ya, sementara para imam nggak bisa berbuah. Dan bukan itu saja, dari semua kalangan mendengarkan dia. Ya, dari rakyat jelata, dari tentara, dari kalangan Farisi, imam, ada ribuan orang mengikuti dia. Ya, ada ribuan orang. Dan dia menjadi kontroversi dan menjadi perbincangan. Ya, ada yang suka sama dia, tapi ada yang tidak suka sama dia. Dan yang luar biasa dikatakan, para rohaniwan gak suka sama dia. Ahli Taurat, Farisi, Saduki ini gak suka sama dia. Dan seringkali mereka coba berkomunikasi, berdiskusi. Tujuannya bukan diskusi kebaikan, tujuannya menjebak. Ya, tujuannya menjebak. Kalau Yesus itu salah ngomong gitu. Dan kalau salah ngomong, ya pasti dia dijatuhkan. Dan saya tahu Bapak Ibu, pasti Yesus tahu kalau ketika dia sedang diskusi dengan imam, Farisi, Saduki, dia tahu niat mereka jelek. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara diajak orang ngomong dan orang lain itu punya niat jelek, saudara tahu dia punya niat jelek, kira-kira saudara senang nggak pada situasi itu? Saya percaya mungkin saudara akan diam. Saya percaya mungkin saudara akan tegur orang itu. Saya percaya mungkin kau akan emosi sama orang itu. Ya, tapi itu tidak dikerjakan oleh Yesus. Dia tetap tenang menjawabnya, dia tetap santun menjawabnya, dia menguasai diri, dia luar biasa. Ya, dia tidak lakukan hal-hal yang di luar ke penguasaan dirinya, atau dia marah, dia tidak. Dia menguasai diri sedemikian rupa dengan luar biasa. Bahkan Bapak Ibu, ketika dia tolong orang lain, ya orang lain tidak berterima kasih pun dia tetap tenang. Ya, kita kadang-kadang kalau tolong orang dan orang nggak tahu diri, itu bikin kita emosi. Dia tetap tenang menyikapinya. Bahkan yang saya pelajari, sampai dia difitnah, dia tetap tenang. Ada di antara saudara pernah kena fitnah? Pernah kena gosip? Nah, itu adalah treatment untuk penguasaan diri saudara. Ya, dia tetap tenang. Dan bukan itu saja, sampai dia ada di tiang gantungan. Ya, dia dipaku, dia disalib sama orang-orang yang tidak tahu bagaimana kasus perkaranya. Dan dia punya doa, dia bilang gini, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Wow, saya rasa Bapak Ibu, itu adalah penguasaan diri tertinggi. Biasanya Bapak Ibu, kalau nilai-nilai hidup kita terganggu, kita bisa marah, ya. Yang kedua, kalau kita terancam, kita bisa marah. Yang ketiga, kalau kita teraniaya, kita bisa berontak. Ya, itu manusiawi sekali. Ya, tapi pribadi ini dia tetap menguasai diri apapun kondisinya, apapun kondisinya. Dan ketika dia menguasai diri, Bapak Ibu, yang terjadi itu membungkam semua tuduhan, semua kecurigaan, semua pandangan-pandangan salah tentang dirinya. Dan itu yang membuat orang mengikut dia, percaya pada dia, mengidolakan dia. Karena apa? Dia pribadi yang menguasai diri. Dia pribadi yang menguasai diri. Bahkan dibilang, kalau ada orang tampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu, dikatakan. Kalau ada orang pinjam bajumu, katanya, ambil, serahkan saja. Wow, luar biasa dia punya ajaran, ya. Ajaran penguasaan diri yang mungkin sudah tidak laku dijual dalam dunia modern. Tapi itulah pribadi yang berdampak. Itulah pribadi yang berdampak. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan, selama Anda hidup, maka saya percaya salah satu ujian yang tak akan pernah berhentinya kalau sudah tutup mata adalah ujian penguasaan diri. Ya, kalau ujian saudara masalah tipu-tipu uang gitu ya, itu datangnya kadang-kadang, kalau uang banyak aja datang, ya. Kalau ujian buat dosa, ya, misalnya suka sama pasangan lain atau berbuat yang lain, berbuat curang, itu ada musimnya, nggak tiap hari datang. Tapi penguasaan diri Bapak Ibu, itu datang setiap saat. Entah itu di rumahmu, di kantormu, di jalan, di mana saja, itu datang. Dan ketika itu datang, itu adalah treatment. Sejauh mana engkau dan saya menguasai diri. Dan kuasailah dirimu. Dengan engkau menguasai diri, maka engkau bisa menjadi panutan, engkau bisa menjadi contoh, engkau bisa menjadi teladan, dan engkau pasti memberi dampak buat sekitarmu. Bapak Ibu, satu kali apa yang saya ajarkan ini saya alami mengenai penguasaan diri. Ya, nah, satu kali saya bawa kendaraan saya menuju kantor di Senen Raya. Lah, lewat underpass Senen itu rupanya lagi padat dan saya karena macet berhenti. Ya, sementara saya berhenti jalan kurang lebih 5 menit, tiba-tiba ada mobil di belakang itu meraung dan tabrak kendaraan saya. Dan di depan saya ada mobil Land Cruiser. Jadi dari belakang saya ditabrak, lalu mobil itu maju, nabrak Land Cruiser. Jadi kap yang di belakang naik, kap mesin depan naik. Waduh, hancur sudah. Di tengah-tengah jadi kremek gitu ya. Dan saya berdoa agar yang nabrak bukanlah kendaraan umum. Dan ketika saya buka pintu, saya coba lihat, rupanya yang nabrak itu mobil Honda Jazz, ya. Dan saya ketuk pintu daripada mobil Honda Jazz tadi, dan dia tidak buka. Saya ketuk lagi pelan, dia tidak buka. Itu memancing saya untuk marah Bapak Ibu. Memancing saya, ini orang sudah nabrak, tapi kita baik-baik, nggak ladeni. Coba saya ketuk lagi, kurang lebih 5-10 menit baru dibuka jendelanya. Dan ketika dibuka, dia seorang wanita dan dia minta maaf. Dan saya tetap tenang dan saya bilang, bagaimana kendaraan? Dan dia bilang, Pak, saya akan urus Pak, saya punya asuransi. Dan dalam kondisi rusak, maka kendaraan saya bawa ke asuransi dan saya pun naik taksi ke kantor. Dan cerita belum berakhir Bapak Ibu, cerita belum berakhir. Ketika saya tiba di kantor, ada seorang staf admin. Dia bilang gini, Pak Gordon, tadi saya lihat Bapak di jalan, katanya. Loh, di mana? Saya naik kendaraan umum, saya lihat mobil Bapak ditabrak. Terus saya bilang, dan saya senang, katanya. Saya senang, saya perhatikan Bapak nggak marah-marah sama mobil yang nabrak, katanya. Saya liatin Bapak, katanya. Bapak nggak emosi, Bapak nggak bentak-bentak, Bapak tetap tenang. Dan saya diberkati dengan sikap Bapak. Dan saya tahu ya harus kayak gitu hamba Tuhan. Coba Bapak Ibu. Jadi pribadi emosi kita mempertaruhkan jabatan kita dalam pandangan orang-orang awam seperti ini. Dan saya tahu itu bukan karena saya Bapak Ibu ya, bukan karena kehebatan. Saya tahu itu pertolongan daripada Tuhan. Tapi saya ingatkan diri, apapun kondisinya tetap kuasai diri. Dengan demikian kita bisa menjadi contoh teladan dan berdampak buat sesama kita. Yang terakhir, bagaimana supaya hidup kita berdampak Bapak Ibu? Itu saya dapatkan dari ayatnya yang ke-20 mengatakan demikian. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang.
Yang pertama, kalau mau berdampak, kita harus minta Roh Allah memenuhi kita. Waktu Roh Allah penuhi kita, maka kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib daripada Tuhan, bisa tolong orang-orang yang dalam kondisi mustahil. Yang kedua, kalau kita ingin berdampak, kuasai diri. Kuasai diri, kuasai amarah, kuasai emosi. Karena apa? Itu akan pengaruhi kondisi lingkungan kita. Ya, dalam kondisi yang tidak baik, gampang terpancing emosi, lost control. Tapi ingat, kita harus kuasai diri. Dengan demikian kita bisa menjadi teladan, contoh buat orang lain, yang hidup kita berdampak, jadi panutan. Yang ketiga, bagaimana supaya berdampak? Saudara harus punya hati yang berempati, murah hati, dan tolong orang lain. Ya, itu yang ketiga dikatakan. Bulu yang patah terkulai tak akan diputuskan, sumbu yang padam nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Bulu yang patah tidak diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkannya. Itu gambaran, Bapak Ibu. Itu gambaran tentang orang-orang yang sedang lelah, sedang kalut, sedang dalam kondisi down, sedang dalam titik terendah, ya, titik terendah. Saya mau tanya Bapak Ibu, setiap manusia itu punya titik terendah dalam kehidupannya. Dan dalam kondisi titik terendah, salah satu kerinduan, satu-satunya kerinduan orang, ada orang yang datang tolong. Itu titik terendah. Ya, ada sebuah keluarga, seorang bapak datang sama saya, bilang, "Pak, saya kalut." Kenapa? Saya bilang, anak satu-satunya anak saya laki-laki, dia terlibat narkoba. Sekarang ada di panti rehabilitasi sudah 5 tahun. Tolonglah saya, Pak. Tolonglah. Dan saya lihat kalut sekali bapak ini. Dia bilang ini merupakan titik terendah daripada hidup saya. Ya, dan kita berdoa. Ada lagi seorang wanita katakan, "Pak, saya nggak tahu bagaimana lagi Pak tentang hidup." Kenapa? Karena pasangan saya sudah tidak ada. Sementara saya harus urus 2 anak saya masih kecil-kecil. Ini titik terendah dari hidup saya, Pak. Bagaimana saya menjalani hidup? Saya tidak tahu, Pak. Ya, dan kita mendoakannya. Ada seorang bapak datang sama saya, nangis dia. Karena apa? Di perusahaannya ada kasus. Ya, ada kasus perhitungan keuangan yang salah. Bukan dia yang buat, bawahannya. Cuma terancam posisinya. Ya, terancam posisinya. Kalau tidak beres dia akan dipecat. Nangis dia Bapak Ibu. Ya. Dan saya bilang, mari kita doa Pak. Ini saya nggak pernah buat neko-neko Pak Gurun. Tapi ini titik terendah. Ya, saya sudah kerja keras, jujur anak buah saya neko-neko dan saya harus kena akibatnya. Ini titik terendah Pak. Dan kita doakan. Dan ketika kita doakan, semua berjalan dengan baik. Bapak Ibu, buka matamu, amati lingkunganmu. Ada banyak orang-orang di lingkungan kita, ada seperti sumbu yang pudar nyalanya. Ada banyak orang-orang yang patah semangat. Ada banyak orang-orang yang hilang harapan di sekitar saudara. Dan kalau engkau melihat orang-orang seperti ini, maka jadilah engkau pribadi yang berdampak. Bagaimana caranya? Datangi orang itu, lakukan sesuatu, buat sesuatu untuk tolong orang itu, bantu orang itu, dorong orang itu, doakan orang itu. Ya, dunia ini butuh orang-orang yang murah hati. Dunia ini butuh orang-orang yang berbuat baik. Dunia ini butuh orang-orang yang mengulurkan tangan. Hanya dengan cara demikianlah maka kita bisa berikan dampak kepada lingkungan kita. Bapak Ibu, mungkin engkau tidak bisa berdoa sehingga perkara ajaib terjadi. Ya, mungkin. Ya, mungkin engkau juga tidak bisa punya penguasaan diri super. Mungkin engkau tidak punya talenta yang hebat. Ya, seperti berbicara depan umum, menasihati orang, hikmat. Mungkin engkau bukanlah orang terkenal. Mungkin engkau bukanlah orang yang menjadi contoh yang ideal. Tapi saya mau katakan demikian Bapak Ibu. Engkau bisa menjadi garam terang berkat dengan berbuat satu kebaikan. Berbuat satu kebaikan. Ya, buat lingkunganmu, sekitarmu, di kantormu, di perusahaanmu, di tempat di mana kau tinggal, di jalan. Ketika engkau buat satu kebaikan saja, ya mungkin sehari sekali, 1 kali seminggu, maka saya yakin engkau sudah berikan dampak buat dunia ini. Dan saya percaya ada Bapa di surga yang perhatikan kehidupan. Saya mendorong di masa-masa COVID ini banyak orang susah Bapak Ibu ya. Di masa COVID banyak orang susah. Perusahaan tutup, ya, pekerjaan hilang, bangkrut,
dalam kondisi minim, ya, kalau saudara masih hidup, saya masih hidup, itu anugerah Tuhan. Kalau saudara susah, ingat masih ada orang yang susah di bawah kita. Mari buka matamu dan coba pekalah terhadap lingkunganmu dan lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu buat orang-orang yang capek, yang lelah, yang putus asa, yang ada pada titik terendah. Maka saya percaya ketika engkau ulurkan tangan bantu, maka engkau menjadi pribadi yang berdampak buat dunia, buat lingkungan, buat keluarga, buat siapa saja. Kiranya renungan ini bisa menjadi pegangan buat kita selama kita hidup di muka bumi. Di masa-masa sulit, jadilah pribadi yang berdampak, penuh dengan roh, kuasai diri, dan berbuat suatu kebaikan buat sekitar kita. Tuhan memberkati.